Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Ahmad Iskandar. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara untuk mencatat kartu persediaan atau kalau di dalam modul Mayobi Accounting dikenal dengan istilah inventory. Apa yang dimaksud dengan inventory? Inventory digunakan untuk mencatat informasi yang ada hubungannya dengan barang yang diperdagangkan, seperti bagaimana cara mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan dan menyesuaikan harga, memasukkan hasil perhitungan fisik, item-item persediaan, dan menggabungkan beberapa item serta menampilkan laporan-laporan yang terkait. Jadi di dalam inventory ini, pertama-tama sebelum kita melakukan pelaporan yang berkaitan dengan inventory, terlebih dulu kita catat informasi yang berkaitan dengan barang yang akan kita jual atau yang akan kita beli. Misalkan ya, jadi ini kita di sini yang akan kita bahas di sini adalah model inventory ya, yang meliputi di sini ada item register digunakan untuk mutasi barang atau melihat catatan-catatan yang berkaitan dengan item persediaan barang dagangan. Kemudian item list digunakan untuk mencatat persediaan barang baru. Kemudian reserve item digunakan untuk penerimaan barang. Kemudian transaksi jurnal digunakan untuk menampilkan jurnal transaksi. Adjust inventory di sini bisa berguna dua fungsi. Selain untuk digunakan penyesuaian persediaan, juga dapat digunakan untuk mencatat saldo awal persediaan barang dagangan. Kemudian set item price digunakan untuk menetapkan metode harga pokok persediaan. Count inventory, nah ini juga sama, bisa berfungsi dua cara. Selain untuk menghitung jumlah fisik yang ada di gudang atau dikenal dengan istilah stock of name, juga bisa untuk mencatat saldo awal. Kemudian bullet item ini adalah digunakan untuk menggabungkan ya, atau membuat beberapa item sehingga menjadi item-item yang disatukan atau digabung menjadi satu buah item. Nah, jadi ini biasanya adalah untuk persediaan barang yang berupa ini ya, rakitan biasanya tuh digang, atau kalau misalkan obat-obatan juga itu bisa berupa obat racikan sehingga menjadi sebuah satu buah obat khusus. Misalnya contoh kalau kita beli obat untuk anak-anak, biasanya kalau obat batuk itu jarang-jarang yang berbentuk cairan. Kadang-kadang dokter memberikan beberapa tablet atau kapsul, tapi anak-anak biasanya tidak mau, makanya diracik. Misalkan kita mengambil obat tertentu, misalnya ada 2 buah kapsul, kemudian ada misalkan 3 buah tablet digabung menjadi satu buah obat. Nah, itu disebutnya adalah nanti itu ini ya, berupa obat cairan. Oke, kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara untuk mencatat data persediaan barang baru ya, atau dikenal dengan istilah nanti di sini tuh item list ya. Item list digunakan untuk menampilkan di layar komputer Anda yaitu daftar barang atau jasa yang diperdagangkan yang mencakup seperti misalkan nanti bagaimana cara untuk mencatat kode barang, kemudian nama barang, jumlah barang, harga beli terakhir, dan harga jual. Nah,
Oke, untuk lebih ininya lagi, di sini kita akan coba diberikan gambaran ilustrasi. Misalnya di sini ada data persediaannya, ada persediaan motor Honda, nanti itu ada Yamaha, kemudian satu lagi ada Suzuki, ya seperti ini. Jenis barang-barang yang oleh Anda mesti diinput. Nah, untuk praktek kali ini di dalam modul persediaan, terlebih dulu barangkali Anda silakan buka materi praktik 8, kemudian praktek 8-nya silakan Anda disalin atau di copy sehingga menjadi praktek 9 atau bisa di restore ya file cadangannya sehingga menjadi file baru menjadi praktek 9. Jadi di sini kita sudah disalin ya, ini praktek 9. Oleh karena itu silakan oleh Anda di copy atau di restore terlebih dulu materi yang minggu lalu sudah dipraktekkan sehingga sekarang menjadi praktek 9. Oke, kita akan coba sekarang bagaimana cara untuk mencatat data persediaan barang dagangan. Yang pertama dulu misalnya di sini adalah mencatat persediaan motor Honda yang meliputi nama atau kode barangnya di sini H001, kemudian nama barangnya Honda Beat CW F1 Type 1, satuannya buying unit commission-nya satuannya unit, kode pajaknya adalah PPN, kemudian minimum level for restocking-nya alet atau minimum levelnya adalah 10, kemudian primary supplier for reorder-nya di sini adalah diperoleh dari pemasok PT Honda Astra, kemudian default reorder quantity-nya jumlah order pembelian sebanyak 20 unit, harga jualnya 13.450, kemudian tanggal pembeliannya, nah ini mohon maaf ini tahunnya kita rubah tahun 2019 karena kita mencatat kemarin semuanya 2019 ya itunya. Oke, saya edit lebih dulu ya, kalau di buku mungkin ya betul 2018 ya. Nah, kita karena kasusnya kemarin 2019 jadi kalau bagi Anda yang mungkin tahun pelaporannya tahun 2018 ya harus disesuaikan lagi itunya ya. Jadi jangan sampai beda tahun. Kalau beda tahun nanti nggak bisa ya. Oke. Nah, kalau yang dari sini ini ya, dari mulai sini kita tidak bisa dicatat nanti di item list. Jadi ini dicatatnya nanti di adjust inventory karena ini adalah kita mencatatnya tidak bisa di sini tapi dicatatnya nanti pada modul khusus yaitu di modul ini ya adjust inventory nantinya. Nanti saya blok dulu ini supaya nanti kita oke, seperti itu ya supaya. Nah, kenapa saya di blok? Karena ini dari mulai tanggal, kemudian memo, keterangan, kemudian harga beli, dan stok ini dicatatnya tidak di item list, melainkan dicatatnya khusus tersendiri ya. Jadi kalau Anda untuk mencatat itu hanya sampai dari mulai item number sampai best selling price saja ya. Oke. Ya, kita akan coba sekarang mencatat terlebih dulu. Ya, saya bagi dua dulu ini supaya kelihatan semuanya. Oke. Ya. Cara mencatat misalnya sini Honda Beat cewek F1 atau dengan kode H01 caranya adalah silakan Anda aktifkan di sini modul inventory-nya. Kemudian pilih item list. Ya. Nah, di sini masih kosong, belum ada data-data persediaan. Untuk membuat data persediaan barang baru, silakan Anda diklik tombol new saja di bawah, ya. Di tombol new-nya, kemudian silakan Anda ketikkan di sini item number-nya lah H-001, H-001. Nah, ke bawahnya di enter saja, ya.
Kemudian diketik nama barangnya Honda Beat CW F1 ya. Jangan sekali-kali Anda di sini di checklist untuk inactive itemnya. Kalau diaktifkan nanti disembunyikan. Nah, kemudian silakan di sini ada beberapa opsi yang harus Anda tetapkan. Nah, ini tergantung jenis usahanya. Jadi kalau misalnya perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur beda, ya. Nah, ini diaktifkan. I buy this item. Ini diaktifkan apabila barang yang kita beli ini adalah karena barang yang kita beli inilah bukan produk sendiri. Tetapi kalau perusahaannya berupa manufaktur, maka ini diaktifkan. Tetapi yang ditulis di sini adalah bukan barang jadinya, ya, tetapi bahan mentah, biasanya seperti itu, ya. Jadi perlu diingat bahwa perusahaan ini, ya, Astra Khatulistiwa ini adalah merupakan suatu perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan kendaraan motor, ya, baik itu motor Honda, Yamaha maupun Suzuki. Ya, jadi untuk memperoleh semua kendaraan ini dibuat bukan dengan cara dibuat atau diproduksi sendiri, melainkan dibeli dari supplier. Ya, oleh karena itu, maka di sini harus Anda aktifkan I buy this item. Ya. Ini pada saat Anda diaktifkan, di sini muncul expand account for tracking cost. Jadi silakan Anda cari di sini pada kelompok expand, ya. Kalau buy, I buy itu berarti artinya pembelian motor Honda. Ya. Pada saat Anda diklik di sini, ya, lalu dicari pada kelompok beban expand, tidak ada yang namanya pembelian. Di sini tidak ada. Yang ada adalah beban-beban. Nah, sehingga di sini karena tidak ada, maka Anda pilihnya adalah karena di sini I buy this item pembelian, maka Anda cari di kelompok ini cost of sale. Cari di kelompok cost of sale, yaitu di sini. Nah, itu ya. Jadi dengan kode 5, yaitu kode 5 itu adalah HPP, cost of sale. Berarti pilih di sini pembelian motor Honda. Oke, itu yang pertama. Dan perlu diingat, ini akan menjadi blank kembali atau kosong kembali apabila diaktifkan di sini opsi I inventory this itemnya. Dan ini berubah menjadi cost of sale account, ya. Itu kalau ini diaktifkan. Ya, dan itu mesti diaktifkan kembali itunya, ya, dengan nama akun yang sama. Kemudian untuk berikutnya, setelah Anda mengaktifkan I buy this itemnya, silakan Anda diaktifkan apakah barang yang kita ini beli tadi itu Honda Beat itu apakah untuk dijual kembali. Nah, jika barang yang kita beli itu untuk dijual kembali, maka diaktifkan. Tetapi kalau misalnya barang yang kita beli tidak untuk dijual, tetapi untuk misalnya menjadi barang inventaris, maka ini jangan diaktifkan. Oke, karena ini barang yang kita beli adalah untuk dijual kembali, maka Anda aktifkan I sell this itemnya. Ya, jadi I sell, nah berarti jual. Nah, kalau misalnya barang itu untuk dijual kembali, maka di sini Anda link ke sini. Cari pada kelompok income account, ya, sini diklik income. Kalau tadi pembelian, sekarang penjualan. Nah, otomatis sudah muncul di sini penjualan adanya pada kelompok income. Diklik aja 2 kali, gitu ya. Penjualannya. Jadi kalau tadi pembelian, sekarang penjualan motor Honda. Oke, karena di sini Honda. Kemudian, nah perhatikan di sini. Apabila ini di checklist, I inventory this itemnya, maka ini akan berubah tag ini dan ininya menjadi blank. Coba perhatikan, I inventory this item ini diaktifkan apabila barang yang kita beli, barang yang kita jual, apakah ingin dicatatkan di dalam kartu persediaannya sehingga nanti barang masuk atau keluarnya dapat diketahui, ya. Oke. Ini silakan aja diaktifkan, ya. Tolong perhatikan, nah di sini sekarang berubah menjadi cost of sale account. Yang tadinya semula expand account for tracking cost, sekarang berubah menjadi cost of sale, ya. Apabila diaktifkan I inventory item. Jadi ini minta diulang kembali, ya.
Sekarang posisinya betul ya. Sekarang kalau tadi posisi di expand nggak ada, sekarang di cost of sale. Begitu diklik, dia sudah posisi di cost of sale. Jadi minta ulangi kembali. Ya, pembelian motor Honda. Oke. Kemudian ini tadi saya katakan kalau ini inventory item diaktifkan, maka Anda di link ke kelompok aset account. Ya, di kelompok aset itu pilihnya adalah persediaan motor Honda. Ya, di sini persediaan motor Honda. Ya, seperti itu. Nah, ini akan selalu diulang-ulang. Jadi Anda misalnya kalau misalnya nanti mencatat kendaraan motor Honda yang lainnya, maka ini tidak perlu diaktifkan kembali. Tetapi kalau misalnya nanti Anda mencatat kendaraan yang bukan Honda, misalkan Yamaha, maka ini dirubah. Jadi bukan pembelian motor Honda, melainkan pembelian motor Yamaha. Disesuaikan penjualan motor Yamaha, persediaan motor Yamaha. Kalau Anda nanti mencatat di sini misalnya mencatat motor Suzuki, ya, maka ini juga harus berubah. Pembelian motor Suzuki, penjualan motor Suzuki, persediaan motor Suzuki. Jadi disesuaikan saja ya. Oke. Untuk hal ini kita abaikan, silakan Anda aktifkan sekarang. Kalau sudah jangan di oke karena ini belum selesai ya. Silakan Anda aktifkan item detailnya. Nah, apabila nanti Anda ada gambar ya berupa produk, silakan diklik 2 kali saja itunya gambarnya di sini. Jika ada gambar misalnya motor Honda itu ada gambarnya nggak, silakan diklik 2 kali di sini. Nanti dikasih keterangan di sini. Ya, anggaplah untuk item detail atau rincian produknya atau rincian persediaannya tidak perlu diisi ya, abaikan saja. Jadi yang Anda isi adalah di sini profile ya, profile persediaan, kemudian buying detail. Oke. Kemudian untuk last purchase price di sini harga ininya pembelinya tidak bisa diisi. Jadi abaikan saja di sini. Jadi karena nanti diisinya nanti khusus tersendiri ya. Jadi untuk standar cost juga ini kosongkan saja, abaikan. Kemudian untuk buying unit biasanya satuannya apa? Di sini satuannya unit, ketik unit. Kemudian di sini untuk tax code-nya PPN. Sini pilih PPN. Ya. Number of item per buying unit, satuannya unitnya 1 ya. 1 unit berapa harganya. Oke. Kemudian minimum. Nah, ini minimum level, minimum yang harus tersedia di gudang berapa? Misalnya 10. Nah, untuk ini biasanya disesuaikan aja ya, tergantung perusahaannya. Kemudian diperoleh dari pemasoknya dari PT Honda Astra di sini. Diklik. Kemudian pilih PT Honda Astra. Untuk supplier item nomornya abaikan saja nomornya ini. Kemudian default reorder ininya quantity atau jumlah order pembelian berikutnya adalah misalnya di sini 20. Seperti itu ya. Disesuaikan. Jadi ini 10 minimum levelnya, kemudian ini jumlah order pembelian berikutnya 20 unit diperoleh dari PT Honda Astra. Oke. Sudah selesai untuk rincian pembeliannya. Silakan sekarang kita menuju ke rincian penjualan atau selling detail. Ya, base selling price berarti harga jualnya di sini kita isikan. Ya, jadi perlu diingat kalau harga beli jangan diisi di sini, tapi diisinya di modul tersendiri yaitu di adjust inventory atau bisa juga di count inventory ya. Oke, pada base selling price Anda silakan isi 13.550 sini. Ya, 13.550. Diantar saja boleh. Kemudian satuannya sama unit. Ya, ini number of-nya sama ini. Kemudian pajak yang digunakan di dalam penjualannya sini nanti adalah PPN. Ya, kalau di pembelian sini ini pajak pembelian PPN, pajak penjualan PPN juga sama ya. Kemudian inklusif eksklusif jangan diaktifkan, ini tidak perlu ya. Kalau diaktifkan nanti ini pajaknya pajak inklusifnya. Kemudian calculate sales tax on ini pajak penjualan, perhitungan pajak penjualannya adalah berdasarkan actual selling price saja udah ya. Jadi harga jual yang sesungguhnya ya. Jadi tidak perlu diaktifkan kembali. Yang Anda perlu isi nanti adalah cukup ini saja karena ini sudah aktif, jadi tidak perlu diaktifkan. Untuk di tab selling detail Anda hanya cukup nanti untuk data
data yang lainnya, Anda hanya cukup mengisi pada base selling price dan ini aja udah ya, yang lain nggak usah. Kemudian history tidak perlu diisi, ini apa data-data yang sebelumnya apakah ada atau tidak ada, tidak perlu. Kemudian apakah ini berupa barang rakitan atau gabung, ya, itu penggabungan atau bukan ya. Jadi untuk seterusnya Anda hanya mengisi tabnya cuma 3 saja, tab profile, tab buying detail, ya, dan selling detail. Yang lainnya abaikan. Jadi 3 tab aja. Oke. Sudah, berarti Anda sudah membuat satu buah data persediaan yaitu Honda Beat. Untuk yang reponya sekarang silakan Anda dilanjut aja. Nggak usah di oke, langsung aja nyok lagi. Oke. Nah, ulangi kembali seperti yang sebelumnya. Anda ketik sekarang H-02 ya, di enter lagi. Silakan Anda diketik Honda Revo sekarang untuk berikutnya. Revo CW F1 seperti itu, sorry ya. Silakan Anda ketik sekarang untuk data yang kedua Honda Revo CW F1 ya, dengan kodenya H-02. Nah, saya katakan tadi ini tidak perlu diaktifkan kembali karena ini kita masih mencatat Honda ya, data persediaan Honda. Jadi ini tidak perlu diaktifkan. Jadi kecuali nanti kalau Anda mencatat untuk Yamaha baru dirubah, disesuaikan. Oke, cukup mudah. Jadi untuk data-data yang selanjutnya Anda silakan aktifkan buying detailnya sekarang. Nah, ini abaikan. Nah, tinggal dirubah ini aja udah Anda minimum dan default ya ada kuantitinya, berarti minimumnya 8, berarti ini 8 ya. Lihat di sini ada 8. Oke. Kemudian ininya default ordernya 15 ya, seperti itu. 15. Gitu ya. Oke. Kemudian sekarang aktifkan selling detailnya. Anda hanya cukup merubah di blok saja di sini. Pada base selling price-nya diketik 13.925. Jadi dirubah aja langsung di blok, sudah aktif 13, tulis 925.000 gitu ya. Udah, artinya harga jualnya 13.925.000. Oke, yang kedua sudah selesai. Sekarang yang ketiga, ulangi terus dan ulangi ya. Jadi ini cukup mudah untuk seterusnya, jadi Anda tidak perlu ribet. Sekarang silakan ketik H-003 Honda Vario sekarang, Vario CW ya. Udah, sininya tidak perlu dirubah lagi ya. Jadi untuk profilnya Anda hanya cukup mengetik item number dan name saja ya. Oke, aktifkan sekarang buying detailnya. Saya bilang tadi hanya merubah ini saja Anda, minimum dan default. Minimumnya sekarang 10, ininya default ordernya 25, berarti ketik 10 sini. Ininya ganti menjadi 25. Ya, ini tidak perlu dirubah-rubah karena memang ini diperoleh dari pemasok PT Honda Astra. Silakan Anda aktifkan selling detailnya. Harga jualnya 14.925. Di blok di sini 14.925.000. Ya. Sudah selesai untuk kendaraan motor Honda-nya. Kalau ingin mengecek, sebetulnya kita kalau ingin mencatat data persediaan yang lain di new saja, tapi kalau ingin melihat yang lainnya data-data yang sebelumnya dicatat, silakan di oke aja dulu. Nah, perhatikan di sini sudah kita catat, namun untuk di on hand-nya masih kosong dan harga belinya juga masih kosong. Yang muncul di sini harga jual saja ya, karena yang ini nanti dicatatnya beda nanti ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba. Jadi perlu diperhatikan oleh Anda ya, ini kalau kita lihat di sini rincian, perlu diketahui ya. Rincian motor Honda tadi sudah dicatat semuanya ya. Perhatikan di sini. Untuk yang
harga beli ini saya katakan tadi tidak bisa dicatat di dalam data item list, tetapi dicatatnya khusus di modul tersendiri nantinya ya. Nah, perlu diingat sebelum kita misalkan mencatat saldo awal, saya akan coba dulu ini keluar dulu sementara, ini di close dulu ya. Kita lihat dulu ke sini sebentar, ke account dulu ya, kemudian account list. Ya. Perhatikan oleh Anda di sini. Nah, ini data-data ini presiden itu belum dicatat, tetapi baru dicatat saldonya saja. Nah, jadi untuk barang-barangnya belum. Dan perlu diingat, angka ini tidak boleh beda dengan nanti yang akan Anda catat di dalam saldo awal persediaan barang dagangannya. Nah, jadi ini persediaan motor Honda itu totalnya ya, baik itu Honda Beat, kemudian Honda Revo dan Honda Vario, totalnya 512.800. Dari mana ini angka ini? Angka ini diperoleh dari sini nih, ya, dari kuantiti ini dikali harga beli motor Honda Beat. Kemudian yang ini juga sama, 10 dikali harga beli Honda Revo. Kemudian 20 dikali harga beli Honda Vario. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, ini ya. Jadi di bawah ini adalah rincian persediaan motor Honda, berikut saldo awalnya ya. Jadi Honda Beat 15 kali 10 juta totalnya segini, 162.600. Kemudian Honda Revo totalnya 111.400. Jadi ini diperoleh dari kuantiti tadi ya, dikali harga beli. Kemudian untuk Honda Vario itu totalnya 238.800, sehingga totalnya keseluruhan untuk Honda adalah 512.800. Ini harus sama ya. Demikian juga untuk yang misalnya yang Yamaha. Dari mana ini 242.176? Dari sini rinciannya nanti ya. Nah, ini nanti tugas Anda mencatat ya, ada kendaraan Yamaha Pega ya, totalnya segini. Kemudian Yamaha Mio totalnya 100.400, kemudian Yamaha Jupiter 93.800, totalkan 242.176. Jadi 242.176 itu rinciannya ini ya, ada 3 kendaraan Yamaha Pega, Yamaha Mio dan Jupiter. Oke. Kemudian dari mana ini angka saldo awal persediaan motor Suzuki yang 294.920? Ini ada rinciannya ya. Oke, di ini mungkin kalau Anda di praktek ya, itu ada di praktek 9 itunya. Nah, ini ya, totalnya ini 294.920. Jadi tugas Anda sekarang adalah sebelum kita mencatat saldo awal, jadi kita mencatat dulu data-data persediaannya dulu. Jadi kalau sebetulnya bisa saja ya, tadi setelah Anda mencatat data persediaan langsung dicatat saldonya, bisa. Tapi untuk lebih bagusnya, jadi catat dulu semua persediaan barang barunya. Kalau sudah beres semuanya, baru kita mencatat ini ya, saldo awal persediaan masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Ya, saya balik lagi sini lagi. Oke, kemudian silakan diklik item list lagi. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana cara untuk mencatat persediaan yang berikutnya, yang tadi yang Hondanya sudah, sekarang yang Yamaha ya. Oke, yang Yamaha. Silakan di new kembali. Ini jadi silakan Anda, saya ulangi kembali, silakan diaktifkan di modul inventory-nya. Untuk mencatat data persediaan barang baru lagi, silakan Anda diklik item list lagi. Silakan di new. Ya, ulangi kembali, silakan sekarang yang kalau Yamaha kodenya Y strip 001. Di enter saja boleh, kita ketik Yamaha Pega ZR. Ya. Di enter saja ya. Silakan Anda aktifkan semuanya, I buy this itemnya, I sell this itemnya, aktifkan. Tolong Anda perhatikan, karena ini Yamaha maka ini nggak boleh Honda. Jadi ini robah sini ya, saya ulangi, klik di sininya pada I buy this itemnya, ini dirobah, semuanya dirobah ya. Kalau untuk pertama saja, kesananya nggak usah ya. Oke, jadi silakan pembelian motor Hondanya dirobah menjadi pembelian motor
Yamaha. Diklik 2 kali. Ininya bukan penjualan motor Honda, tetapi penjualan motor Yamaha. Disesuaikan. Ini tidak boleh persediaan motor Honda, tetapi persediaan motor Yamaha. Nah, gitu ya. Jadi harus disesuaikan, tidak boleh sama semua. Nah, ini dampaknya bagaimana kalau misalnya ngelinknya tuh salah. Ini dampaknya nanti terhadap laporan keuangan yang berkaitan dengan laba rugi. Jadi kalau laba ruginya kalau misalnya ini linknya salah, nanti dampaknya ke laba rugi. Jadi misalnya contoh, tadi lupa itu di linknya itu tidak dirubah, misalnya ke Honda semuanya, maka nanti pembelian motor Honda digabung dengan yang Yamaha semuanya. Jadi masuk semua, baik pembelian motor Yamaha, penjual motor Yamaha, persediaan motor Yamaha, masuk semuanya ke Honda kalau Anda tidak dirubah. Makanya ini disesuaikan ya. Oke. Silakan kalau sudah profilnya diaktifkan, sekarang langsung loncat ke buying detail. Rincian pembeliannya. Nah, sekarang disesuaikan ini. Kalau tadi misalnya Honda Astra, sekarang ke Yamaha. Ini berarti dirubah dulu, ini aja Yamaha. Oke, Yamaha. Nah, ininya tidak perlu dirubah. Anda hanya cukup merubah minimum dan default reordernya. Minimumnya dirubah, ini 3, ketik 3. Kemudian ininya 5. Ya, seperti ini 5. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian aktifkan terakhir tabnya yang selling detail, rincian penjualannya diaktifkan. Harga jualnya 11.980 yang ini nih. Ya, nah itu ya. Oke, silakan diketik di sini 11.980.000. Ya. Oke, yang lainnya abaikan. Sudah. Jadi bekas-bekas yang sebelum-sebelumnya masih aktif. Silakan Anda diklik tombol new lagi untuk mencatat data persediaan berikutnya ya, yaitu yang Y02. Silakan diklik ketik Y-002. Ya, sekarang yang Yamaha Mio cewek. Yamaha Mio cewek ya. Ini sudah aktif, tidak perlu diaktifkan kembali ya, karena masih Yamaha. Silakan aktifkan detailnya. Nah, Anda cukup merubah ini ya, saya katakan tadi minimum dan default. Minimumnya berapa sekarang? 5 dan 15. 5, 15. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian silakan sudah beres ininya. Ya, jadi Anda hanya mengetik minimum level saja dengan default reorder. Kemudian ini tidak perlu dirubah. Silakan aktifkan berikutnya selling detailnya. Anda hanya merubah harga jualnya saja, base selling price-nya. Ketik 12.550.000 ini. 12 juta. Oke, 12.550.000. Ya, 12.550.000. Ya, udah. Kemudian silakan yang kedua sudah selesai, sekarang yang ketiga di new lagi. Oke, yang ketiganya sekarang Y strip 003. Jadi ini pengulangan itu cukup mudah ya. Jadi Anda hanya bagian-bagian tertentu saja yang diinputnya ya. Sekarang untuk Yamaha yang terakhir ya, Yamaha Jupiter Z CW. Ya. Udah. Yang ininya di tab profile cuma 2 bagian saja, yaitu item number dengan name saja. Silakan aktifkan buying detailnya. Kemudian masih tetap ini minimumnya berapa? Minimum 3 dan 10. Ketik 3 dan 10. Seperti itu ya. Oke, aktifkan kalau sudah diisi minimum level dengan defaultnya. Aktifkan sekarang selling detail. Kemudian harga jualnya adalah sekarang 14.665.000. Oke, 14.665.000. Gitu ya. Sudah selesai cara mencatat Yamaha-nya semuanya. Kalau ingin melihat boleh sekarang keluar dulu. Oke, sudah, berarti ini Yamaha sudah dicatat. Oke, kemudian sekarang kita mencatat yang kendaraan yang terakhir, yaitu Suzuki ya. Oke, sekarang di new lagi. Oke, yang Suzuki-nya kodenya kalau Suzuki S, depannya S strip 001.
Ya. Ketik namanya Suzuki Spin cewek. Ya. Silakan Anda aktifkan semuanya ini. iBuy-nya diaktifkan, iSell-nya diaktifkan, iImpanner-nya diaktifkan. Karena di sini Suzuki, sedangkan ini masih aktif yang Yamaha, berarti ini dirubah lagi, ya. Oke, jadi ini dirubah, pembeliannya bukan Yamaha, pembeliannya tetapi motor Suzuki. Ini juga sama, penjualannya bukan penjualan motor Yamaha, tetapi penjualan motor Suzuki. Ini bukan persediaan motor Yamaha, tetapi persediaan motor Suzuki. Jadi disesuaikan saja ya. Oke. Nanti kesananya tidak perlu dirubah lagi. Jadi Anda karena Suzuki-nya masih aktif ya. Oke. Berikutnya adalah sekarang aktifkan buying data-nya. Ya, langsung ini dirubah dulu ini ya. Nah, karena ini Suzuki, berarti ini dirubah bukan Yamaha tetapi Suzuki motor. Suppliernya ya. Oke, kemudian ini 3 dan 5, ini 3 dan 5, berarti ini 3 sudah dan 5 ini dirubah. Oke, ya. Aktifkan sekarang yang selling data-nya. Oke, harga jualnya dirubah. Harga jualnya sekarang 11.175. Ya, 11.750.000. Ya. Langsung di new lagi, ya, new lagi. Kemudian ketik yang data yang kedua. S-strip 02. Ngulang lagi ya, jadi Anda cukup mudah ini. Suzuki sekarang yang Thunder. Oke, ini tidak perlu dirubah, sudah aktif ya. Aktifkan kembali sekarang buying data-nya. Ininya robah 5 dan 10. 5 dan 10. Oh, ini Suzuki sudah tidak perlu dirubah lagi ya. Oke, kalau sudah, silakan sekarang aktifkan tab selling detailnya. Harga jualnya sekarang dirubah lagi. Sekarang yang 15.550. Silakan diketik 15.550.000. Oke, yang ini nih. Tuh ya. Oke. Sudah, sekarang terakhir adalah mencatat Suzuki Satria. Di-new lagi. Silakan kodenya S-003. Suzuki Satria FU. Ini tidak perlu dirubah lagi karena masih aktif. Silakan kalau sudah dicatat kedua bagian ini, kita lanjut sekarang ke tab buying detail. Ini karena sama ya, 5, 10 dan ini PT Suzuki udah tidak perlu dirubah lagi karena sama ya. Nah, itulah jadi kalau enaknya kalau Mayobi itu data-data yang sebelumnya kalau aktif maka diaktifkan kembali gitu kan. Data-data yang sebelumnya. Ya beda lagi dengan kalau kita ke software yang lain ya, itu software yang lain itu seperti tanggal itu selalu biasanya diulang-ulang. Kalau ini Mayobi itu kelebihannya dia tidak perlu diulang-ulang ya. Jadi data-data yang sebelumnya akan selalu muncul kembali. Kemudian silakan Anda aktifkan selling data-nya. Harga jualnya adalah 18.550.000. Berarti ini dirubah 18.550.000. 18.550.000. Gitu ya. 18.550.000 yang ini nih. Dah. Ya. Oke, sudah langsung. Ya, oke. Ini berarti semuanya ada 9 item, ya 3 yaitu Honda, sedangkan 3 berikutnya adalah Suzuki dan 3 terakhirlah Yamaha, ya. Di mana masing-masing ini belum dicatat di on hand itu artinya kuantitinya belum kita catat, kemudian last cost-nya harga belinya belum dicatat, sedangkan sales price ini harga jualnya, ya yang muncul di sini. Oke, seperti itu. Oke, sekarang silakan di-close saja. Kita akan coba sekarang sebelum kita mencatat saldonya, saldo awal masing-masing persediaan, kita lihat dulu di sini ke ini ya, ke item ini dulu, item register dulu. Oke. Fungsi item register atau mutasi persediaan ini berguna untuk menampilkan posisi kuantitas barang dan histori atas inventory yang dimiliki oleh perusahaan.
Jadi pada form ini Anda nanti itu dapat mengetahui barang pada tanggal yang dipilih per barang maupun secara keseluruhan barang ya. Oke. Kita akan coba lihat dulu ya. Kalau diklik di sini, ini tanggal 1 bulan 1 tahun 2019 ya. Oke, belum ada. Kenapa belum ada? Padahal kita tadi sudah mencatat data barangnya. Ya, betul, tapi kan tidak ada tanggal. Nah, jadi ini bisa muncul apabila nanti sudah dicatat data persediaan, saldo persediaannya gitu kan. Kalau untuk stoknya belum ya, data barang-barangnya belum ya, karena belum seolah-olah belum dicatat data persediaan barang dagangannya ya. Oke. Jadi untuk yang item register belum kita bisa tampilkan. Oke, close lagi ya. Sekarang kita akan coba ke kasus berikutnya lah bagaimana cara untuk mencatat saldo awalnya di sini ya. Nah, oke. Mencatat saldo awal persediaan atau ini sebetulnya selain di adjust inventory juga bisa dicatat di count inventory. Namun yang paling mudah kita gunakan di form adjust inventory saja ya. Jadi fungsi adjust inventory di sini digunakan untuk mencatat penyesuaian persediaan ya. Jadi selain untuk mencatat, jadi ini ya, selain digunakan untuk ya mencatat ini ya penyesuaian persediaan, juga dapat digunakan untuk mencatat saldo awal persediaan selain dengan cara count inventory. Jadi bisa dua cara ya di sini ya. Jadi ini digunakan selain untuk mencatat persediaan. Jadi yang paling mudah kita menggunakan adjust inventory. Oke, tugas Anda sekarang adalah bagaimana cara mencatat persediaan motor Honda dulu ya. Ini. Nah, kita ke Honda dulu. Ya kan ini kita sebelumnya sudah dicatat tuh data persediaannya. Nah, sekarang yang tugas berikutnya yang ini nih, yang paling bawah ini, tetapi sudah direkap sama saya di sini. Oke, nah ini ya. Oke, tugas Anda sekarang adalah bagaimana cara untuk mencatat data persediaan. Ya, jadi nanti tanggalnya tanggal 1 bulan 1 19, memonya nanti ketik saldo persediaan motor Honda, kemudian harga belinya adalah 10.840, kemudian kuantitinya 15 ya. Oke. Boleh dilihat dari sini, boleh dilihat dari sini ya. Gitu. Oke, sama ya. Jadi ini totalnya segini nih nanti ya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana cara untuk mencatat persediaan barang baru. Mencatat saldo awalnya. Ya. Digunakan adjust inventory. Ininya tanggalnya dirubah ketika aja tanggal 1 garing 1 garing 19. Memonya tadi adalah saldo awal persediaan motor Honda. Saldo awal persediaan motor Honda. Sebaiknya ini di blok saja, di copy ya. Jadi Hondanya jangan. Nah, di blok ini sebelum H sini di blok, tekan Ctrl C saja. Tujuannya apa? Karena nanti untuk memo itu diulang-ulang ya. Jadi karena diulang-ulang maka Anda nanti untuk memo berikutnya silakan ditekan Ctrl V saja. Oke. Kemudian silakan oleh Anda diklik di sini ya. Kalau misalnya di sini pada kolom item nomor 0 itu di enter saja. Tekan tombol enter. Kemudian Anda pilih Honda Beat-nya. Tolong perhatikan di sini masih 0 ya stoknya. Sedangkan di sini stoknya nanti adalah diisi 15 ya. Sekarang pilih Honda Beat-nya. Oke, ketik kuantitinya 15. Kemudian ketik unit cost-nya adalah harga belinya. Ini unit cost-nya adalah 10.840. 10.840.000. Di enter saja. Perhatikan amount-nya otomatis sudah muncul 162.600. Ya, jadi kalau kita lihat di sini di total sama saya ini totalnya sama 162.600 ya, sama. Oke. Nah, ini perhatikan oleh Anda, ini harus di-link. Pada kolom account ini tidak boleh dikosongkan. Kalau dikosongkan nanti pada saat disimpan tidak bisa. Jadi ini tolong di-link. Kemana ini di-linknya? Di-linknya ke masing-masing persediaan. Jadi diklik tombol panah bawah pada kolom account.
Kemudian pilih ke atas ya ini di nomor 1, urut nomor 1, boleh di pada look for-nya ketik 1 di sini. Ya. Lalu pilih di sini persediaan motor Honda ininya. Jadi perlu diingat, ini semuanya harus di-link ke nomor 1/1410, yaitu nama akunnya tadi adalah persediaan motor Honda. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang silakan Anda ulangi lagi langkah-langkah yang berikutnya untuk yang kode H02. Diklik lagi lalu di enter, pilih sekarang yang Honda Repo-nya. Ya. Oke, ini sekarang 10 ininya, stoknya 10. Kemudian harga ininya ya, harga belinya 11.140.000. Enter saja. Oke, sama angkanya di sini totalnya 111.400. Ya, di link lagi sama ke nomor 1 lagi. Jadi kalau misalnya ini posisinya masih di kelompok nomor 6, Anda klik aja pada look for-nya ketik 1. 1 itu berarti nanti menuju ke dia kelompok aset. Tuh, aset semuanya ya. Tinggal pilih Honda semuanya. Persediaan motor Honda. Oke. Terakhir adalah di enter lagi ya. Oke. Sekarang yang Honda Vario. Honda Vario kuantitinya 20. Tekan tombol tab. Kemudian diketik harganya 11.940.000. Di enter, ininya 238.800 ya. Oke, ini di link lagi, sama di linknya ke kelompok nomor 1, diketik angka 1 lagi di sini pada log for-nya. Ya, pilih ininya motor Honda lagi, persediaan motor Honda. Nah, cuma sangat disayangkan di dalam form adjust inventory ini tidak ada total keseluruhan. Jadi kalau kita ini di record itu ragu-ragu ini apakah totalnya benar atau tidak. Nah, makanya nanti dilihat di mana di jurnal nantinya ya. Kelihatan nanti totalnya segini ya. Sama dengan angka ini perlu diketahui, angka inilah harus sama dengan saldo awal yang Anda catat sebelumnya di neraca ya. Kita simpan dulu ya. Record. Klik tombol jurnal, kita lihat jurnal transaksinya betul nggak totalnya segini. Ya. Kemudian Anda rubah pada date from-nya, ketik 1 garing 1 garing 19 enter. Perhatikan persediaan motor Hondanya di kredit sebesar 512.800 sama ya, dan di debitnya langsung tercatat 162.600, kemudian 11.400 dan terakhir 238.800 sama ya gitu. Oke, jadi kalau misalnya bagaimana cara untuk mengkoreksi apabila nanti misalnya terjadi kesalahan, misalnya baik di tanggal, kemudian memo atau totalnya beda. Kalau Anda salah, silakan dikoreksinya. Caranya diklik tombol tanda panah di sini. Ini cara mengkoreksi. Tuh, ya, silakan koreksi seperlunya. Apakah tanggalnya atau memonya atau barangkali ini yang linknya yang salah, ya, atau totalnya yang salah atau kuantiti yang salah, ya seperti itu. Oke, silakan kita cancel, di close, kita ulangi lagi untuk mencatat saldo yang berikutnya, yaitu yang Yamaha sekarang. Ulangi lagi, adjust inventory lagi ya. Oke, sekarang yang Yamaha. Oke, yang Yamaha yang ini nih ya, dari sini. Ya. Oke, ini tangannya sudah betul. Silakan Anda ke memo, Ctrl V saja. Tuh. Ctrl V, silakan Anda tambahkan Yamaha. Di enter saja ke bawahnya. Enter lagi boleh. Nah, sekarang pilih sekarang yang Yamaha. Tuh, sudah isinya sudah stoknya sudah terisi. Sekarang 15, 10, 20 ya, sudah ada yang tadi itu. Oke, kalau yang ini kosong. Sekarang silakan Anda pilih yang kode Yamaha Y001, yaitu Yamaha Vega dulu. Ya. Stoknya atau kuantitinya 5. Kemudian harga belinya adalah ini ya, 9584 ribu ya. Oke. Enter. Totalnya berapa? 47.920. Sama enggak? Betul. Apakah ini 5 kali ini totalnya benar enggak? Nah, kita lihat di rekapitulasi di sini.
Oke, 47 juta 900, betul ya. Oke. Sekarang silakan Anda cari lagi yang kedua. Ya, yang kedua adalah Yamaha Mio. Kuantitinya adalah 10 unit, ketik 10. Oke, tekan tombol tab, boleh diklik boleh ya. Ketik 10 juta 040. Ya, totalnya 100 400. Tuh ya. Silakan di enter lagi untuk yang Yamaha Jupiter. Yamaha Jupiter ininya 8 stoknya. Kemudian tekan tombol tab, kemudian 11 juta harganya. Harga belinya 11 juta 732.000. Ya. Totalnya 93856. Nah, ini perlu diketahui ini juga sama. Jadi kalau misalnya ini direkod sampai kamunya nggak bisa dia ya. Karena ini tidak boleh dikosongkan pada kolom akunnya. Jadi ini kalau direkod sampai kamunya nggak bisa. Jadi ini tolong di link. Di linknya kemana ini? Ke persediaan motor Yamaha sekarang ya. Berarti bukan ke Honda. Oke, di kelompok nomor 1 tadi ya. Nah, ini kelompoknya nomor 6. Ketika aja satu lagi di sini pada logonya. Pilih sekarang persediaannya adalah motor Yamaha. Ini sama semuanya. Ketik lagi nomor 1 lagi, pilih persediaan motor Yamaha. Semua ke persediaan motor Yamaha. Nah, itu ya. Jadi kodenya 1 strip 1420 semuanya ya. Jadi linknya itu harus disesuaikan dengan nama barang ya. Jadi tidak boleh sama semua ke Honda semuanya. Jadi ini dampaknya juga sama. Jadi kalau misalnya ngelinknya salah, dampaknya nanti ke saldo-saldo juga salah semuanya. Ya, jadi misalnya tadi kalau tidak dirubah atau ini tidak dirubah, semuanya ke Honda, maka nanti semua saldo awalnya semua ke Honda. Seperti itu ya. Oke. Silakan Anda boleh diklik di record dulu ya. Jadi record dulu, lalu jurnal. Oke, sudah totalnya 242176 sudah benar ya. Oke, sudah benar. Di close. Terakhir sekarang adalah mencatat saldo awal persediaan motor Suzuki ya. Tanggalnya sama, langsung ke memo saja, kemudian Ctrl V, ngulang-ulang ya. Ini Suzuki. Oke, seperti itu ya. Oke, panggil semuanya Suzuki. Ini Suzuki Spin. Berapa kuantitinya? 5. Oke. 5, harga satuannya 9.400.000. Ya. Boleh diantar lagi. Kemudian berikutnya adalah Suzuki Thunder. Suzuki Thunder 8 unit. Kemudian harganya 12.440.000. Ya, jadi bagi Anda yang merasa ketinggalan mungkin kalau terlalu cepat ya bisa lihat di buku saja ya. Langkah-langkahnya juga sebetulnya ada sama ya. Oke. Kemudian panggil data yang terakhir adalah Suzuki Satria. Ya, Suzuki Satria itunya 10. Tombol tab, kemudian isinya ininya 14.840.000 ya. Oke, totalnya harus 148.400 sama ya. Ini juga sama, direkod tidak bisa ya, harus di link lagi. Di linknya kemana? Ke persediaan motor Suzuki. Klik sini. Oke, kemudian ketik nomor 1, pilihnya persediaan motor Suzuki. Semuanya sama. Boleh di copy? Boleh. Kalau sekarang boleh copy, kalau tadi kan masih aktif ini ya. Oke, boleh. Nah, di copy aja, boleh. Saya ke situ. Nah, sama. Semuanya ke persediaan motor Suzuki. Jadi tidak boleh ke Suzuki itu kodenya 1430. Kalau Yamaha 1420, kalau yang Honda 1410 ya seperti itu. Record, langsung jurnal, perhatikan totalnya 294.920 ya. Oke. Berarti tugas Anda sekarang mencatat saldo awal persediaan barang dagangan sudah selesai ya, gitu. Oke, sekarang di close saja. Ya, close log cancel. Untuk melihatnya sekarang item registernya sudah ada. Tuh, perhatikan ya. Gitu. Cuma di sini yang muncul harga belinya tidak ada, tetapi yang munculnya total ya. Total keseluruhan yang tadi yang ini ya. Total perkalian antara kuantiti dikali harga beli. Jadi harga belinya tidak muncul, yang munculnya adalah harga total kuantiti sudah dikali harga beli. Seperti itu ya. Oke, ini ada 9 item. Close. Ya.
Oke, sekarang kita akan coba ke materi berikutnya adalah ini mutasi sudah barusan, ini mencatat saldo semuanya sudah selesai. Ini tadi mencatat saldonya sudah selesai. Kita akan coba sekarang ke kasus bagaimana kalau misalnya nanti ada satu buah kendaraan motor Yamaha Mio ya diambil nih. Misalnya diambil satu buah kendaraan motor Yamaha Mio digunakan untuk sendiri ya atau inventaris oleh bagian marketing. Nah, ini dampaknya adalah pertama, kalau misalnya ini satu buah kendaraan motor Yamaha Mio diambil, konsekuensinya pertama adalah saldo awal persediaan motor Yamaha-nya berkurang nilai angkanya. Ya, termasuk kuantitinya berkurang. Namun dampaknya nanti ke nilai aktiva kendaraannya nanti bertambah. Jadi tolong perhatikan kedua ini ya. Jadi perhatikan di sini di account list. Nih, kalau kasus ini adalah dampaknya pertama ada dua dampak. Dampak pertama adalah perhatikan di account list. Yang mana ya ini nih? Satu, persediaan motor Yamaha asalnya 242176. Perhatikan ini dampaknya nanti berkurang ya, itu satu. Yang kedua itu adalah dampaknya ke nilai kendaraan. HP kendaraannya ini bertambah. Tolong perhatikan nih, HP kendaraannya 400 juta ya, nanti bertambah senilai harga kendaraan Yamaha Mio ya, seperti itu. Oke. Caranya bagaimana kalau kita misalnya ada salah satu kendaraan yang diambil. Oke, itu kita gunakan perintah adjust inventory lagi ya. Oke. Caranya aktifkan inventory, kemudian pilih adjust inventory. Ya, tanggalnya udah sama saja ya. Ini kita di sini misalnya ini pemakaian kendaraan inventaris ya, memonya. Pemakaian kendaraan inventaris ya. Oke, di enter saja. Kemudian karena yang diambil itu satu buah kendaraan Yamaha Mio, berarti Anda pilih Yamaha Mio di sini. Perhatikan ini Yamaha Mio-nya ya di sini ya. Yamaha Mio di sini adalah jumlah kuat ini 10. Jadi ini nanti kalau satu diambil berarti ini berkurang. Nilai stoknya jadi 9 ya, perhatikan. Yamaha Mio. Oke. Karena yang diambil satu, maka pada kolom quantity Anda diketik -1. Gitu ya. Jadi perlu diingat. Karena akan mengurangi itu ya. Jadi kalau misalnya diambil satu berarti ketik -1. Enter. Berarti -1 ini kali harga beli. Berarti ini harga belinya 10.640, berarti nanti ya saldo akhir yang tadi nilainya berapa ya itu ya, nanti berkurang, dikurangi ya yang nilai angka ini nih, sebentar ya. Nah, yang ini nih, yang Yamaha nah ini yang Yamaha Mio itu yang tadinya katakanlah 200, ya total ke semuanya ya. Jadi total yang 242176 dikurangi senilai 10.040 nanti yang ini. Ya, perhatikan angka ini. Ya, oke. Ini kalau direkod lagi tetap nggak bisa juga. Jadi ini tidak boleh dikosongkan, hati-hati ini dikosongkan ya. Karena saya katakan tadi dampaknya apa? Dampaknya itu ke ini ya, ke kendaraan, ke akun kendaraannya nanti bertambah nilai aktifanya. Maka di sini pada kolom akun tidak boleh kosongkan. Pilih di sini di kelompok 1, ketik aja ini pada log for-nya jangan angka 6, ketik anak 1, kemudian pilih sini ya. Kendaraan, HP kendaraan. Nah, gitu ya. Jadi nanti si HP kendaraannya bertambah senilai 10.040. Jadi asalnya 400 juta tambah 10.040 berarti nanti akan berubah menjadi 410.040. Namun untuk yang ini ya, yang untuk saldo awal persediaannya yang tadinya 242 dikurangi 10 jutaan. Jadi totalnya sekitar
sekitar ya 232 ya, seperti itu ya. Oke, perhatikan aja udah. Coba diklik tombol record. Oke, jurnal. Perhatikan ini ada. Perhatikan di sini jurnalnya, HP kendaraannya bertambah ya, bertambah, dan nilai persediaan motor Yamaha-nya berkurang 10 juta. Ini berkurang di kredit ya. Oke, ini buktinya sudah ada, jurnalnya di close. Kita buktikan, coba di cancel sekarang. Kita buktikan sekarang ke akun. Akun list. Nah, perhatikan ini. Oke, asalnya 242176. Sekarang menjadi 232136. Berkurang. Itu satu. Yang kedua, tolong perhatikan, ini asalnya 400 juta. Sekarang menjadi 410 juta 040. Itu dampak kalau nanti ada kasus, misalnya diambil satu buah kendaraan, yaitu Yamaha Mio misalnya, ya, digunakan untuk kegiatan misalnya ini bagian marketing ya, diambil untuk inventaris. Close, kita coba lihat dicek apakah ada itunya, inventory-nya ya, dilihat di item register ada pengurang 1 di sini, min 1 ya. Oke, perhatikan min 1, kemudian di sini masih tetap yang di kode Y02-nya masih 10, tetapi ini ada pengurang 1. Jadi 10 dikurangi 1 jadi 9. Perhatikan ya. Kalau lihat di itunya jumlah fisiknya sekarang berkurang menjadi 9. Oke, kita cek lagi sekarang di yang lainnya ya. Kalau barusan kita lihat di item register, sekarang kita lihat di count inventory jumlah fisiknya. Lihat jumlah fisiknya asalnya Yamaha Mio 10 jadi sekarang jadi 9, seperti itu. Ya. Itu. Oke, bisa dilihat perubahan-perubahannya. Jadi setiap kita melakukan transaksi apakah pengambilan atau menjual, itu akan selalu berdampak bertambah atau berkurangnya jumlah kuantitinya ya. Jadi bisa dilihat karena tadi kita sudah memilih pada opsinya inventory this item itu. Jadi semua barang keluar masuk akan selalu dicatat itunya ya. Oke. Ya, baik, sekarang kita akan coba setelah Anda tadi ke kasus ini ya, kasus pengambilan satu buah kendaraan. Sekarang kita bagaimana kalau misalnya ini ya. Oke. Sekarang kita membahas tentang ini ya, menghitung jumlah fisik yang ada di gudang. Count inventory ya. Fungsi count inventory berfungsi untuk menghitung jumlah fisik yang ada di gudang atau lebih dikenal dengan istilah stock of name. Ya. Nah, ini stock of name ini paling sering atau paling banyak sekali digunakan di dalam suatu perusahaan, terutama untuk dicek barang ya. Jadi barang masuk, barang keluar itu selalu biasanya dicek ya itu. Oke. Misalnya ada kasus di count inventory itu adalah misalkan berdasarkan perhitungan fisik jumlah kendaraan yang ada di gudang untuk motor Suzuki Satria FU di sini tercatat 10. Perhatikan 10 ya. Oke. Ini misalkan di sini sesuai dengan catatan yang di bagian akuntansi ini 10. Nanti setelah dihitung apakah 10 atau tidak ya. Sesuai dengan kenyataan tidak setelah dicek di gudang misalkan seperti itu ya. Oke, ternyata setelah dilakukan stock of name itu ada 9 unit. Nah, bagaimana caranya kalau kita di sini ada satu buah kendaraan yang misalnya hilang, ya bisa hilang, bisa rusak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka ini dampaknya 3. Dampaknya 3. Pertama nanti timbul, misalnya kita di sini bikin dulu akun baru ya, untuk menampung barang yang hilang atau barang yang rusak misalnya. Satu adalah dampaknya timbulnya nanti saldo pada akun ini ya, barang hilang atau rusak senilai barang yang hilangnya berapa. Kemudian saldo persediaan motor Suzuki-nya berkurang juga. Kemudian nanti timbul kerugian. Kerugiannya di mana? Di laba tahun berjalan senilai barang yang hilang. Seperti itu ya. Oke. Pertama-tama kalau ada kasus seperti ini, Anda silakan bikin akun baru dulu ya. Bikin akun baru. Oke, sekarang
Coba lihat kalau misalnya Anda bagi Anda yang ini, dibuka dulu halaman 2 ini ya, 234 ya. Oke. Sekarang kita akan coba, ini saya cancel dulu ya. Oke, aktifkan sekarang ke akun modul account dulu. Pilih account list. Saya ulangi ya, aktifkan modul akunnya, pilih account list. Kemudian aktifkan pada kelompok cost of sales. Silakan oleh Anda diketik nomornya 1400, dibikin akun baru, di new saja di sini. Ya. Ketik nomornya 14 aja ada. 14 ya, maksudnya nanti muncul begitu di enter 1400. Anda bikin akun baru, nanti nama akunnya misalnya barang hilang atau rusak ya, barang rusak dulu atau hilang ya. Ya. Nah, tugas akun inilah untuk menampung barang yang hilang atau rusak ya. Oke. Di oke saja udah. Ya, perhatikan di sini saldonya masih kosong. Kemudian lihat di equity ininya labanya juga kosong ya. Kemudian perhatikan oleh Anda nilai Suzuki-nya di sini masih 294.920. Jadi kalau nanti misalnya ada barang yang hilang, otomatis nanti berdampak ke nilai persediaan motor Suzuki-nya ini berkurang juga ya. Oke. Perhatikan ketiga akun yang saya sebutkan tadi. Pertama, di cost of sale nanti timbul angka ini di sini. Kemudian yang kedua, muncul laba atau berjalan di sini, senilai barang yang hilang. Kemudian terakhir, saldo persediaan motor Suzuki-nya berkurang karena yang Suzuki yang hilangnya. Oke, seperti itu. Close saja. Nah, untuk mencatat barang hilang atau rusak, silakan Anda aktifkan modul akunnya, pilih count inventory. Ya. Nah, karena yang hilang itu adalah motor Suzuki Satria, yang ini tahun 10 ya. Nah, tercatat di sini 10. Setelah dilakukan pengecekan, setelah dihitung di lapangan, ternyata bukan 10 tapi 9. Maka pada kolom counted Anda ketik 9. Diketik aja 9 ya. Lalu di enter. Perhatikan di sini nanti muncul minus 1 pada kolom different. Berarti ada selisih 1 katanya. Oke, saya ulangi ya. Tolong kalau ini nggak bisa dirubah-rubah nih. Jadi angka-angka yang pada kolom on hand nggak bisa. Jadi kolom on itu artinya ini adalah angka-angka quantity atau stok barang yang dimiliki oleh masing-masing kendaraan. Ya. Sekarang kalau sudah dicatat misalnya pada kolom content, kenyataannya setelah dicatat bahwa di lapangan itu bukan 10, melainkan 9, ketik 9, sehingga muncul min 1. Kemudian kalau sudah diketik 9 dan muncul angka min 1, diklik tombol adjust inventory sini. Ya. Kemudian pada default adjustment, nanti di sini muncul kotak dialog, adjustment information. Silakan pada tombol pilihan default adjustment account-nya, diklik aja di sini tombol panah bawah. Silakan Anda di link ke kelompok nomor 5 yang tadi cost of sale. Ketik angka 5 pada loop for-nya. Anda pilih di sini akun barang rusak atau hilang tadi di sini. Ya. Nah, seperti ini. Silakan hanya diklik 2 kali. Ya. Continue. Ya. Oke, ini sudah otomatis, linknya juga sudah ke sini. Tugas Anda di sini hanya merubah memonya saja ya. Oke. Memonya alat kendaraan hilang ya. Oke, tulis kendaraan hilang 1 unit motor Suzuki. Misalnya tadi Suzuki Satria FU. Satria FU. Nah, gitu ya. Seperti itu aja ya. Oke. Memo nggak usah lah. Ya. Oke. Sudah langsung Anda diklik tombol record. Ya, kita lihat jurnalnya. Sekarang jurnalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ini tadi pemakaian, kalau ini barang yang hilang. Perhatikan, Anda perhatikan di sini, nanti pada barang rusak muncul di debit sebesar 14.840, kemudian nilai persediaan motor Suzuki-nya berkurang senilai 14.840. Ya, seperti itu. Oke, di close saja. Perhatikan di sini, saya lihat lagi di sini. Oke, ke sini dulu boleh, ke catatannya.
Di mutasinya apakah ada pengurang 1 min 1 ada ya. Ini jatuh di S03 ya ini nih. Nah, ini ya. Nah, dari total 10 itu dikurangi 1 menjadi 9. Betul nggak ini bahwa yang S003 itu ada pengurangan 1 min 1 di sini. Oke, kita cek sekarang di close. Kita cek di sini pada kolom count inventory-nya. Apakah betul nggak berkurang menjadi 9? Perhatikan asalnya ini 10 jadi 9 sekarang. Sudah stoknya sudah berkurang 1 ya jadi 9. Asalnya 10 tadi ya. Oke. Kita cek sekarang ke akun, kita buktikan sekarang. Tadi asalnya di account list. Oke, perhatikan asalnya di sini bukan 280 tadi 300 berapa ya. Nah, kita cek di sini ya. Oke, asalnya tadi itu untuk yang Suzuki itu. Oke. Ya, Suzuki itu asalnya 294 ya. 294 920. Coba cek sekarang. Jadi berapa? Ada pengurang nggak? Nah, asalnya 294 sekarang menjadi 280 080. Karena tadi ada barang yang hilang satu senilai 14.080. 40 berarti dikurangi ya, itu. Oke, satu. Itu bukti pertama, berarti nilai persediaannya motor Suzuki berkurang. Yang kedua, timbul coba lihat di cost of sale, timbul ada saldo 14.840. Kemudian terakhir angka ini akan muncul nanti di kerugian ini di muncul rugi di kelompok equity senilai ini. Nah itu ya. Jadi dampaknya banyak ya. Jadi bukan hanya 2 tetapi 3 ya. Jadi artinya ke laba juga nanti jadi rugi, loss seperti itu. Ya. Oke, itu kasus yang berkaitan dengan count inventory ya, seperti itu. Oke, kemudian terakhir kita akan coba ya membahas tentang set item price. Nah, dalam keadaan standar, set item price itu adalah harga yang berlaku adalah APG cost, harga rata-rata ini ya, rata-rata. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung berdasarkan last cost atau LIFO ya, harga terakhir itu. Nah, jadi ini diaktifkan ya last cost-nya. Nah, sehingga yang muncul di sini adalah current price yang harga jual ini. Ya, jadi kalau misalnya aktifkan kembali untuk ininya silakan APG cost lagi seperti itu. Kemudian kalau suatu saat nanti Anda ingin misalnya dari ini harga beli pengen dinaikkan misalnya berapa persen. Ini pada saat kita menjual itu harga jualnya misalnya sudah ditambah 20%. Kita ingin ditambah lagi 10%. Nah, ya dari sini berarti kalau kalau misalnya ini sebelumnya dari harga beli itu sudah ditambahkan harga jualnya 20%, pengen ditambah lagi misalnya ada kenaikan harga 10%, maka jadi bukan 10% kenaikannya tapi 25 tambah 10 yaitu jadi 35. Bagaimana caranya kalau misalnya barang itu semuanya pengen naik? Nah, Anda nanti bisa dicek di sini nanti, misalnya oh semuanya naik. Oke. Kalau ingin semua naik, kalau ingin misalnya tidak naik, misalnya yang tidak naik itu yang tidak laku, misalnya di sini repo tidak ingin dinaikkan. Kemudian yang spin tidak ingin dinaikkan, jangan. Oke. Kemudian yang pega karena ini nggak laku ya, kita jangan dinaikkan. Oke. Jadi yang dinaikkan itu adalah misalnya barang-barang yang laku. Yang tidak laku misalnya tidak di checklist di sini. Jadi checklistnya adalah yang dipilih. Ini artinya yang dipilih itu adalah harga yang dinaikkan. Ya, caranya nanti Anda diklik tombol shortcut di sini. Shortcut. Nah, kemudian pilih persen markup. Nah, di sini tambahkan ini 35. Ya, jadi Anda ketik 35. Nah, 35 itu dari mana itu? Artinya sebelumnya itu dari harga dasar sudah dinaikkan ke harga jual itu 20%, berarti tambah 10 jadi 35. Ya, jadi kalau misalnya ingin naik 10%, tapi kalau ingin naiknya 5% berarti ya 25 tambah 5 berarti 30. Nah, kemudian pada round price ini jangan turnir itu ini harga yang mendekati. Kalau ingin naik berarti up seperti itu ya. Nanti silakan kalau sudah perhatikan nanti kalau diupdate item only maka otomatis semua yang ini adalah yang naik itu yang diberi tanda seperti itu ya. Jadi tinggal diklik aja langsung update X item only.
Ya, kalau ingin semuanya berarti update all item seperti itu. Kalau ingin dinaikkan, kalau ingin turunkan berarti ini pilih down ya seperti itu. Itu aja. Jadi ini bisa fungsi apa shortcut ini adalah bisa di tujuannya adalah bisa harga itu bisa di markup, bisa dinaikkan atau bisa diturunkan ya dari harga yang semula ya. Oke, cancel aja ya. Oke, nggak usah ini. Ini dihilangkan lagi. Oke. Kalau yang ini item karena ini berupa barang rakitan, jadi dalam hal ini saya tidak dibahas ya. Oke. Barangkali itu materi yang ingin saya sampaikan, namun sebelumnya kita ingin melihat laporan yang berkaitan dengan persediaan. Silakan nanti oleh Anda biar boleh coba ya. Jadi diklik aja nanti di report sini, kemudian silakan oleh Anda boleh misalnya di item list summary, ini diklik 2 kali ya, boleh langsung display saja. Nah, seperti ini ya. Jadi ini summary itu berarti lengkap. Jadi ini ada 2 pilihan. Jadi kalau misalnya Anda kenapa mungkin ini kok nama perusahaannya tidak muncul, karena ini bisa 2 pilihan. Kalau print preview itu berarti si judulnya terbawa, tapi kalau screen report judulnya tidak terbawa. Ya, itu aja. Jadi kalau ingin terbawa silakan dirubah saja ininya. Jadi bukan screen report tetapi pilih print preview kalau nama perusahaannya ingin ditampilkan. Ya. Ini detail summary. Summary itu ringkas. Jadi kalau ingin lebih lengkap Anda bisa di yang detail seperti ini. Ya, langsung display. Nah, seperti ini dan seterusnya, ya. Oke, berarti silakan oleh Anda di backup saja ini nanti ya. Jadi di backup dengan nama file yang sama ya, jadi praktek 9 lagi ya. Oke, jadi untuk materi saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila mana di dalam penyampaian materi ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.